Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Sri Mulyani dengan NIM 0516000786 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Dengan ini ingin membuat video untuk memenuhi tugas 3 pada mata pelajaran jaringan komputer. Baiklah, untuk soal yang diminta pada tugas 3 kali ini yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch, lalu hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk softwarenya. Nah, untuk nomor 1 kita terlebih dahulu buat 4 PC. Sini kita buat 4. Dan 1 buah switch. Lalu hubungkan menggunakan kabel. Oke, kita hubungkan. Kemudian kita beri alamat pada setiap PC dari PC 0 sampai PC 3. Kita mulai dengan PC 0, kita klik, lalu config, fast Ethernet. Di sini kita beri IP address-nya dengan 192.168. PC 0 kita beri nama di IP address-nya dengan 192.168.1.1 dan kemudian seterusnya sampai dengan PC 3 secara berurutan. Kita mulai dari PC 1. Setelah semua PC diberi nama masing-masingnya secara berurutan, kemudian kita tes ping semua PC ke switch sesuai dengan perintah soal. Setelah dihubungkan, koneksikan ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita mulai dari PC 0. Kita klik, lalu desktop, kemudian command prompt, kita ketikkan ipconfig, lalu ping. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini pingnya sudah terhubung, karena jika tidak, tulisan di sini menjadi request times out kalau nggak salah. Ini untuk PC 0 sudah terhubung, kita cek PC yang lainnya, dimulai dari PC 1.
PC 2 sudah terhubung, lalu PC 3 sudah terhubung, lalu dan PC 4 juga sudah terhubung. Dengan begini, maka untuk tugas 1, untuk soal nomor 1 berarti sudah selesai. Kemudian kita lanjut yang kedua, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Karena yang diminta ini masih 4 buah komputer, di sini kita tinggal tambahkan satu server ya. Ini kita coba tambahkan satu server di sini. Lalu kita hubungkan. Lalu atur IP config-nya menjadi, karena tadi sudah berurutan sampai 1.4, maka kita lanjut aja di sini berarti 1.5 untuk alamat IP-nya. 1.5. Kemudian kita coba untuk mengakses layanan HTTP servernya dimulai dari PC 0 ini ya, coba klik PC-nya, lalu desktop, lalu web browser, lalu kita di sini klik servernya 1.5. Nah, di sini HTTP-nya sudah terhubung dari IP server yang sudah kita buat tadi. Sini sudah terhubung. Lalu kita coba ke PC 1. Sebenarnya langkahnya semuanya sama. Tinggal kita ganti ininya jadi 1,5. Nah, ini sudah terhubung. Nah, soal yang kedua saya rasa sudah selesai. Kemudian kita lanjut soal ketiga, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Lalu pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Baik, untuk soal ketiga mungkin masih sama. Di sini saya menggunakan tampilan seperti ini. Tinggal kita tambahkan satu server lagi, yaitu server DNS. Saya taruh di sini, lalu kita hubungkan dan kita beri nama DNS server. Jangan lupa kita beri alamat pada IP address-nya, yaitu masih berurutan sama seperti yang tadi, karena tadi terakhir 1.5, di sini kita buat 1.6. Lalu kita klik bagian service dan klik DNS. Nah, di sini pastikan ininya on. Lalu kita beri nama di sini misalnya jarcom.com. Lalu di sini kita klik sesuai dengan
server yang pertama ya, seperti 115, lalu kita add, nah, sudah masuk di sini jarcom.com, lalu kita klik PC, kita klik desktop, lalu atur semua DNS-nya menjadi sini ya, DNS-nya menjadi 1.6. Di sini atur. Nah, setelah semua DNS-nya kita rubah menjadi 192.168.1.6 sesuai dengan DNS server yang sudah tadi kita buat. Kemudian pada soal kita diminta untuk memastikan semua komputer atau PC tadi bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Caranya kita coba dari PC 0, kemudian desktop, kemudian web browser, dan di sini kita klikkan tadi jarcom.com. Nah, di sini sudah terlihat kalau HTTP ke DNS server ini sudah terhubung karena di sini tertulis seperti ini. Ini artinya kalau HTTP tersebut telah terhubung ke dalam DNS ini pada PC 0. Lalu untuk membuktikan part komputer tadi sudah terhubung, kita lakukan hal yang sama ke masing-masing PC. Ini PC 1, maksudnya PC 2 sudah terhubung. Ini PC 3 sudah terhubung. Dan PC 4 juga sudah terhubung. Dengan begitu, maka untuk soal nomor 3 ini sudah selesai. Kita lanjut ke soal yang nomor 4, di mana kita diminta untuk membuat struktur jaringan pada gambar ini, lalu melakukan perintah-perintah yang ada pada soal. Dikarenakan struktur jaringan yang sudah ditentukan menjadi seperti ini, maka kita buat ulang untuk tampilannya. Jadi ini kita hapus. Nah, jika kita mengacu pada struktur jaringan tadi, apa-apa saja yang dibutuhkan, yaitu kita membutuhkan dua buah PC di sini, lalu 3 server. Kita acak dulu aja taruhnya. Lalu 2 buah switch, dan 1 buah router. Yang 1 buah router, nah ya. 1 buah router. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu sesuai dengan struktur jaringan ini ya. Berarti kita rapihkan dulu. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan semuanya.
Kemudian setelah dihubungkan, di soal kita ubah beberapa server menjadi tulisan. Untuk PC1 servernya kita beri nama pendilcom, dan untuk PC atas atau PC 0 kita beri nama ilkom.com. Baik, kita ubah ini menjadi pendilcom.com, dan yang atas ini jadi ilkom.com. Setelah itu kita beri IP address pada jaringan dari switch ke router ini, dimana gig ini kita bedakan. Yang bawah ini GIG 0/0 dan yang ini GIG 0/1. Kita mulai dari yang bawah dulu, atau kita klik routernya, lalu di bagian config untuk 00 ini kita beri nama addressnya 192.168. Lalu untuk port statusnya kita on kan, dan untuk 01 kita beri nama berbeda. Untuk jaringan bawah dan jaringan atas kita bedakan menjadi 0.1. Port statusnya kita on kan. Kemudian di sini diminta untuk menuliskan DNS server ya. Berarti di sini kita ubah DNS server. Oke, kita ubah IP address dari DNS servernya mengikuti dengan nama jaringan atas yang sudah kita buat tadi, 10.004. Karena ininya tidak boleh sama namanya, jadi kita bedakan pada bagian ayatnya saja. Oke, setelah itu kita klik setting, lalu di sini default gateway-nya kita masukkan DNS, maksudnya jaringan giganet tadi yang sudah kita buat, 1, dan jaringan DNS-nya 004. Sudah, selanjutnya kita ubah jaringan ilkom ini. Kita terlebih dahulu mengubah jaringan-jaringan yang ada pada bagian atas terlebih dahulu, bagian ini terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan lakukan hal sama di bagian yang bawah. Kita buat IP address ini berurutan ya. Tadi kan sudah 0,4, berarti sekarang berurutan menjadi 0,3. Lalu di default gateway-nya sama, dan DNS servernya juga sama, mengikuti yang sudah tadi kita buat. Lalu kita ubah juga yang PC 0 seperti di sini. Dan settingnya
Nah, setelah semuanya yang jaringan bagian atas ini kita ubah DNS servernya, kemudian kita lanjut ke bagian yang bawah, dimulai dari PC1, klik config, lalu di sini kita beri nama, berarti mengikuti jaringan bawah 196.168.10.1. Lalu untuk settingnya, di sini default gateway-nya kita klik, dan DNS-nya mengikuti DNS yang server atas, karena DNS berada di server atas. Default gateway, oke, tadi namanya berarti 10.1, oke. Kemudian untuk server Pendulcom juga kita ubah. Di sini kita ubah menjadi 10.2. Dan ini kita 10.1. Nah, setelah semuanya kita ubah alamat DNS servernya, kemudian kita klik DNS server, lalu klik service. Di sini masuk ke DNS, di sini on. Di sini kita masukkan jaringan atas dulu, berarti ilkom.com, address-nya 10, lalu kita add, kurang titik. Nah, yang kedua, jaringan bawah kita masukkan pendulcom.com, ini 192. Kita add. Nah, di sini sudah kita setting semua. Selanjutnya, jika mengikuti dengan soal, kita diminta melakukan perintah. Yang pertama itu ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan keduanya terhubung. Jadi kita mulai dari PC0, lalu desktop, command prompt, kita ping PC1, yaitu berarti 192. Nah, di sini sudah terhubung. Untuk PC0 ke PC1, kemudian ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan keduanya terhubung. Oke, kita klik PC1, kita ping PC0, nah di sini sudah terlihat kalau PC0 dan PC1 sudah terhubung.
Kemudian untuk soal yang ketiga, kita diminta membuka web browser akses Ilkom dari PC 1, pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Berarti kita dari PC 1, kita buka web browser. Lalu di sini kita ketikkan ilkom.com. Lalu kita go. Nah, untuk tampilannya kalau berhasil akan tertulis seperti ini, sama seperti yang sudah ada tadi ya. Nah, ini artinya sudah berhasil terhubung dan terbuka dari PC 1, sudah terbuka untuk server ilkom.com. Kemudian yang keempat, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0 dan pastikan pendilkom.com ini terbuka. Kita mulai dari PC 0, kita klik web browser, lalu di sini kita masukkan .com. Ini sudah tertulis, nah tulisannya juga sama. Artinya ini sudah berhasil, PC 0 ini sudah berhasil mengakses pendilkom.com. Dan halamannya juga sudah terbuka. Sudah berhasil. Sekiranya videonya sampai di sini, yang bisa saya buat untuk memenuhi tugas 3 pada mata pelajaran jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.